pagi saudara-saudari sekalian, selamat datang lagi dalam online ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus 13 Mei 2021. Atas nama Gim Rayon Twente Jemaat Almelo, kami ucapkan selamat beribadah dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat, marilah kita mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan buatan tangan kasih-Nya di dalam kami. Onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid, die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Karunia adalah bagi kamu, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Jemaat yang menjadi nats pembimbing kita terdapat di dalam Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Lieve gemeente, onze aanvangstekst is genomen uit Efesiërs 4 vers 7. Aan ieder van ons is genade geschonken, naar de maat waarmee Kristus geeft. Amen. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab di hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 4 pada ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi sebelumnya mari kami berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tiba saatnya kami mau untuk membaca Alkitab. Kami berdoa minta Tuhan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam pembacaan Alkitab ini. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit Efesiërs 4, vers 1 tot met 13. Leef in vrede met elkaar. Jullie weten dat ik in gevangenis zit, omdat ik de Heer dien. Vanuit de gevangenis vraag ik jullie om te leven, op een manier die bij christenen past. God heeft jullie uitgekozen. Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaar fouten en houd van elkaar. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om de eenheid te bewaren door in vrede met elkaar te leven. Leef met elkaar alsof jullie een lichaam zijn met een geest. Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde geloof, dezelfde doop en jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle mensen. Hij is de belangrijker dan alles en iedereen. Hij geeft leven aan alles en iedereen. Hij is aanwezig in alles en iedereen. Christus heeft ons allemaal een geschenk gegeven dat bij ons past. Zo goed is Hij voor ons. Daarom staat er in heilige boeken over Christus. Toen Hij omhoog ging naar de hemel, nam Hij de kwade machten met zich mee als gevangenen. En Hij gaf geschenk aan de mensen. Er staat dus dat Christus omhoog is gegaan. Dat betekent dat Hij eerst naar beneden gekomen is, naar de aarde. Christus heeft ons geschenk gegeven. Hij gaf ons apostelen, profeten, boodschappers van het goede nieuws, leraren en leiders die christenen steunen in hun geloof. Het is hun taak om de gelovigen te helpen en goede christenen te worden. Het is hun taak om goede dienaren van de kerk te zijn. En het is hun taak om de kerk van Christus sterk te maken. Net zolang totdat wij allemaal hetzelfde geloof hebben en dezelfde kennis van de Zoon van God. Totdat wij samen als christenen volwassen zijn. Totdat de kerk volmaakt is, net als Christus zelf. Tot zover de schriftlezing voor vandaag. Jemaat, sampai sekian jam pembacaan Alkitab kita. Yesus berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tot zover onze schriftlezing, zei de Heer. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Halleluja. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita adalah kesatuan menghadirkan berkat Tuhan. Lieve gemeente, onze thema is de eenheid brengt Gods zegen. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Paulus bilang kita ini satu tubuh sebagai tubuh Kristus. Dan tubuh mempunyai banyak anggota. Sekalipun banyak anggota tetapi mereka merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. Tiap anggota tubuh mempunyai fungsi khusus yang perlu untuk seluruh tubuh. Mempunyai maksud bahwa setiap anggota tubuh yang berbeda dalam fungsinya, tetapi mereka harus dapat bekerja bersama-sama.
Kesatuan itu bukan begitu-begitu saja, tetapi perlu komitmen bersama. Karena itu kesatuan adalah salah satu buah roh yang penting. Karena perbedaan di antara manusia seringkali muncul, itu perpecahan. Tetapi tidak boleh ada dalam persekutuan anak-anak Tuhan, apalagi dalam jemaat. Karena kesatuan menghadirkan berkat Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lieve gemeente, Paulus zei, wij zijn één lichaam, als het lichaam van Christus. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun hoeveelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12. En Paulus vergelijkt het lichaam van Christus met een menselijke lichaam. Elke onderdeel heeft een specifieke functie die nodig is voor het lichaam als geheel. Het heeft een bedoeling dat lichaamsdelen verschillen en juist door hun verscheidenheid moeten ze samenwerken. Eenheid is er niet zomaar. Er is inzet voor nodig. Daarom is een eenheid een van de belangrijke vruchten van de Heilige Geest. Want verschil tussen mensen leidt vaak tot verdeeldheid. Maar dat mag niet zo zijn in het leven van ons als Gods kinderen en vooral in Gods gemeente. Want de eenheid brengt Gods zegen. Psalm 133, de versen 1 tot met 3. Hoe goed is het om als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron. En neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. Dat betekent dat eenheid waardevol en kostbaar is. Jemaat kekasih Kristus, kita jangan menaruh perhatian pada perpecahan, tetapi pada persekutuan. Sebagai satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Allah telah memilih kita sebagai wakil Allah di dalam dunia ini. Sebagai wakil Allah kita tidak sempurna. Kita punya kelemahan-kelemahan. Karena itu kita perlu, dalam kelemahan kita perlu untuk ada kerendahan hati, lemah lembut, sabar dalam hidup kita. Wij moeten ons niet concentreren op de verdeeldheid, maar wat ons verenigt. Eén lichaam, één geest, één Heer, één geloof, één doop en één God. En God heeft ons uitgekozen om Christus op aarde te vertegenwoordigen. Niemand zal hier op aarde ooit volmaakt zijn. We zijn beperkt
als mensen. En we hebben tekortkomingen. En daarom roept Paulus ons om nederig, vriendelijk, geduldig en vreedzaam te zijn in ons leven. Selaku wakil Tuhan di dunia ini, tiap orang punya talenta atau karunia yang dia dapat dari Allah. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan di dalam Lukas 24 ayat 29 dan 51, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus janji kepada para rasul-rasul di mana mereka diberikan kekuatan untuk dapat bersaksi sesudah mereka menerima Roh Kudus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Elke gelovige heeft de gave van God gekregen. In vers 7, aan ieder van ons genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij omhoog opsteeg, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Dat betekent dat hij naar de hemel is gegaan. En Lucas 24, vers 49 en 51. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in staat tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij opgenomen in de hemel. En Jezus beloofde de apostelen dat zij de kracht zouden krijgen om te getuigen, nadat zij de Heilige Geest hadden ontvangen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. En de Heilige Geest heeft aan iedereen speciale gaven gegeven om de gemeente op te bouwen. Jemaat kekasih Kristus, kita terima karunia-karunia atau talenta-talenta dari Tuhan. Gunakanlah itu untuk memperkuat kesatuan dan persekutuan kita. Karena itu jemaat, dalam keadaan apapun, kita harus menjaga kesatuan, persekutuan, dan keharmonisan dalam hidup berjemaat kita. Allah menghendaki kesatuan, bukan keseragaman, untuk kepentingan kesatuan dan persatuan. Jangan karena perbedaan-perbedaan itu membuat kita terpecah belah. We hebben de gaven van de Heer gekregen. Gebruik onze talenten om de eenheid te versterken. Daarom, lieve gemeente, Jezus heeft ons opgedragen om onder alle omstandigheden alles te doen wat in ons vermogen ligt om de eenheid
binnen onze gemeente te bewaren. Om de onderlinge gemeenschap te beschermen en de harmonie te bevorderen. En God wil eenheid, geen gelijkvormigheid. Maar in het belang van eenheid mogen we nooit toestaan dat onze verschillen verdeeldheid veroorzaken. Marilah jemaat, kita menjaga dan memelihara kesatuan dan persatuan kita di dalam jemaat maupun dalam masyarakat. Pakailah talenta-talenta yang kita terima dari Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadilah berkat bagi sesama kita. Ingatlah kita, kesatuan menghadirkan berkat Tuhan. Laten we onze eenheid en gemeenschap bewaren, zowel in de gemeente als in de gemeenschap. Gebruik ons talenten die wij van God hebben gekregen, ter ere van zijn naam. Wees een zegen voor onze naasten en vergeet ons niet. De eenheid brengt Gods zegen. Amen. Kemenangan diberikan oleh Anak Domba Allah, Yesus Kristus telah memberi keselamatan. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya untuk pergi jadi saksi. Beritakanlah kebenaran, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kemenangan diberikan oleh Anak Domba Allah, Yesus Kristus telah memberi keselamatan. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya untuk pergi jadi saksi. Beritakanlah kebenaran, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Untuk pergi jadi saksi. Beritakanlah kebenaran, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Jemaat, marilah kita mengaku iman mengasihi kita. Beta percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah menjadikan langit dan bumi
dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada kuat Roh Kudus sudah diperkandungkan dan diperanakan oleh perawan Maryam, yang sudah merasai sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang sudah turun ke dalam neraka, pada hari yang ketiga sudah bangkit pula dari antara orang mati, yang sudah naik ke sorga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari mana ia datang kelak untuk menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya akan Roh Kudus. Beta percaya ada satu jemaat Masehi yang mukadas dan persekutuan segala orang mukadas, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa syukur, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami sudah dengar di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Engkau naik ke surga, tetapi Engkau menjanjikan Roh Kudus bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kata dan perbuatan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mau hidup di dalam persekutuan suara akan yang lain, terlebih di dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga minta terima kasih daripada-Mu Tuhan untuk talenta yang kami terima dari dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memakai, mempergunakan talenta yang ada pada kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jadikanlah hidup kami berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan di dalam Rayon Twinter. Biarlah Engkau menjaga, melindungi dan menyertai mereka di dalam kehidupan ini. Seluruh pergumulan umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam pergumulan hidup mereka, dan Roh Kudus mampukan mereka untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini Tuhan, dengan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkatilah jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai kami punya orang tua generasi yang pertama yang masih ada di tengah-tengah kami. Berkatilah seluruh organisasi gereja di dalam jemaat kami, khususnya di dalam Rayon Twinter. Berkatilah kerjasama kami dengan GPMT dan GIM, pimpinan-pimpinan gereja. Daripada GPMT dan GIM kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkatilah gereja-Mu dan berkatilah pemberitaan firman-Mu yang kami boleh dengar di hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Khususnya berkati kami pada mas gereja di dalam Rayon Twinter, terlebih khusus jemaat Tuhan di Almo yang boleh melayani ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari ini. Tuhan, kami akan memasuki kehidupan kami di sisa usbu ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri doa syafaat ini dengan doa syukur yang Tuhan Yesus Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, jalanilah kehidupan ini di dalam berkat Allah, dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
En waar bent u nu? U lijkt soms zo ver te zijn. Heer, u bent nu bij God. Hij gaf u de macht. U heerst overal, bij dag en bij nacht. Van nu tot in eeuwigheid. Jezus, hoog op de troon. U leeft, u straalt als de zon. Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. U laat ons nooit alleen. Heer, we leven voor u, al is het soms zwaar. U geeft ons uw geest, u geeft ons elkaar. Geen mens hoeft alleen te zijn. Jezus, hoog op de troon. U leeft, u straalt als de zon. Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. U laat ons nooit alleen. Jezus, hoog op de troon. U leeft, u straalt als de zon. Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. U laat ons nooit alleen. Heer, we kijken omhoog en zien naar u uit. U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. U zult altijd bij ons zijn.